Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik, luar biasa. Nah, adik-adik, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Nah, karena kita boleh beribadah bersama, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersyukur ya, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, yang akan memandu ibadah kita pada pagi hari ini itu saya sendiri, dan yang menuntun lagu Kak Ibu Marlina, dan yang membawakan cerita Kakak Maes. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kita harus persiapkan hati kita dulu ya. Tidak boleh main-main, tidak boleh makan-makan. Kita harus sopan di hadapan Tuhan. Nah, semangat! Anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak berdiri dan dengan semangat kita puji dan muliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menaikkan ungkapan syukur kami di mana Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan berkati Kakak Maes yang akan bercerita, berkati kami anak-anakmu sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan kami dapat praktikkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Wah, luar biasa adik-adikku ini, adik-adik yang manis dan sudah mau ikut ibadah sampai saat ini. Sudah sabar menunggu dan saat ini kita masuk dalam bagian apa kira-kira? Tadi sudah didoakan kan? Kita akan masuk dalam bagian cerita sekolah minggu. Nah, karena itu adik-adik, saya mohon supaya adik-adik bisa duduk dengan manis, supaya bisa mendengarkan cerita sekolah minggu dengan baik. Yang punya Alkitab di rumah, ambil Alkitabnya lalu dibuka dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, kitab dalam perjanjian lama yaitu Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12.
ke-12. Kakak akan baca ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Amin. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang kita mau dengar satu cerita ya. Dengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari." Amin. Anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan, kita telah membaca bagian firman Tuhan, dan sebelum kita masuk dalam renungan, mari kembali saya ajak kita semua berdiri dan kita menyanyikan satu pujian, baca kitab suci. Judul renungan atau judul cerita pada pagi hari ini yang berjudul kekuatan dalam keterbatasan, atau dengan bahasa sederhananya seperti apa ya Kak Mayel? Jangan bahasa tinggi-tinggi dong. Oke, bahasa sederhananya, meskipun kita itu terbatas, meskipun kita tidak mampu, tetapi Tuhan akan membuat kita mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, itu bahasa sederhananya ya. Jadi kita terbatas, kita seolah-olah tidak mampu, atau memang benar-benar kita tidak mampu, tetapi kita dikasih kekuatan oleh siapa? Siapa yang kasih kekuatan? Tuhan. Betul sekali, Tuhan. Nah, ketika Tuhan Allah datang panggil Musa untuk melayani, ini Musa bilang begini, "Aduh Tuhan, saya tidak tahu bicara." Kan kalau kita lihat, kalau hamba-hamba Tuhan, Bapak pendeta, majelis itu kan biasanya sering berbicara toh di atas di atas mimbar. Nah ini Musa mau dipanggil Tuhan untuk
melayani Tuhan, tapi dia bilang, tidak tahu kak bicara, tidak pintar kak bicara Tuhan. Sejak kau pilih saya jadi nabi, kan Musa kan dipilih sama Tuhan toh. Ingat cerita Musa waktu dipilih jadi nabi, yang ada semak belukar itu, Tuhan nampakkan diri di dalam semak belukar yang menyala-nyala, dan akhirnya Musa diutus waktu itu. Sudah lama ini Musa dipilih oleh Tuhan sebagai nabi untuk mengembalakan umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Umat Israel, betul sekali. Wah, anak-anak sekolah tinggi pintar sekali semuanya ya. Nah, Musa ini sudah lama dipilih sama Tuhan, tapi dia bilang, tidak tahu kak bicara Tuhan, tidak tahu kak mau bicara apa dalam melayani Engkau, dalam pergi untuk Engkau. Ketika saya pergi untuk Tuhan, saya tidak tahu mau ngomong apa untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu berarti perkataannya ini Musa, apa yang Musa bilang ini, mungkin memang Musa ini mengalami kesulitan dalam berbicara. Mungkin saja Musa itu terbata-bata dalam bicara. Apa itu terbata-bata Kak Mayals? Kalau terbata-bata itu gagap. Pernah lihat orang gagap? Saya itu, saya mau ke situ. Nah, dia pernah lihat orang seperti itu? Nah, susah sekali bicara tau. Nah, mau bicara sama umat Tuhan seperti itu, wah nanti orang Israel bilang, lamanya bicara, lamanya ditunggu baru keluar kata-katanya, kalimatnya. Nah, itu Musa mungkin seperti itu ya, atau memang dia pemalu, atau dia kan biasa juga ada orang yang malu bicara apa, apalagi kalau sudah di depan umum disuruh berbicara, malu-malu gitu. Bagaimana dia mau melayani Tuhan kalau dia pemalu? Tapi Tuhan bilang tidak usah khawatir. Karena Tuhan, apa yang Tuhan bilang, Musa bilang tidak tahu bicara Tuhan. Apa yang Tuhan bilang sama Musa? Siapakah yang membuat lidah manusia? Itu Tuhan bilang. Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Nah, yang membuat lidah manusia tentu siapa? Tuhan. Jadi meskipun orang itu tidak pandai bicara, tidak pintar berkata-kata di depan umum, tetapi kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang suruh, pasti bisa jadi pintar bicara ya, pintar menyampaikan firman Tuhan, berani menegur umat Israel yang mungkin tidak taat lagi sama Tuhan. Ya. Nah inilah yang dibilang keterbatasan manusia. Jadi manusia itu kadang-kadang hidup kemampuannya terbatas. Dan ini disebut juga dengan kata lain kelemahan, ketidakmampuan. Bahkan kalau meskipun kita cacat, itu Tuhan bisa gunakan bagi kemuliaannya. Dia tidak memandang hina kita punya kemuliaan, sekalipun kadang-kadang manusia itu ya ada yang memandang hina sesamanya. Mungkin kalau tidak pandai bicara, pemalu, malu itu sana temanku malu-malunya, jangan suka malu-malu gitu, hina-hina temannya. Mulutnya ini malu-malu jangan kasih begitu temannya ya. Justru kalau ada temannya yang tidak malu-malu, pemalu, itu mesti kita kasih semangat. Mesti kita berteman dengan dia, dan suatu saat kalau dia sudah bisa terbuka, nanti dia tidak malu-malu lagi ya. Disayang temannya ya, jangan diejek-ejek, jangan main-maini ya, tapi kita harus memberi semangat kepada teman-teman kita. Nah, karena demikian juga Tuhan kita
Tuhan itu sangat menyayangi setiap orang, apalagi yang Dia mau utus sebagai hambanya, yang pasti menaruh perkataannya di dalam bibir setiap hambanya untuk menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Nah, bukan hanya seperti itu, tetapi semua kita, kelemahan kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Justru orang-orang yang lemah itulah orang-orang yang akan disertai oleh Tuhan. Karena kalau kita tinggi hati, kita sombong, itu bisa kita malah jatuh, malah tidak berarti, ya adik-adik sekalian. Nah, karena justru kalau kita, aduh saya tidak dapat bicara Tuhan, aduh saya ini lemah, aduh saya ini pemalu Tuhan, justru karena begitu maka kita akan mencari Tuhan. Tuhan tolong Kak Tuhan, saya tidak mampu bicara, saya pemalu, tolong saya Tuhan Yesus. Nah, nanti Tuhan Yesus pasti tolong. Tapi kalau ada yang menganggap dirinya jago bicara, saya jago bicara, saya tidak malu-malu Kak, saya tidak kayak temanku Kak, saya paling berani, saya paling hebat di sekolahku, di rumahku, di tempat bermain tetanggaku, saya yang paling hebat, saya yang paling banyak bicara. Nah, hati-hati, percaya diri memang baik, tapi jangan sampai kita tinggi hati. Betul sekali anak-anak Tuhan ya. Nah, saya percaya semua adik-adik yang menyaksikan cerita sekolah minggu ini semuanya adalah anak-anak yang manis dan mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kelemahan yang dialami ya. Karena itu kita akan senantiasa berserah kepada Tuhan dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Karena pertumbuhan kita dalam keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan kita tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa besar kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Yesus. Ya, oke. Jadi itu pesan yang paling penting buat adik-adik anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, yaitu kekuatan Tuhan terlihat paling jelas pada saat kita dalam keadaan lemah. Karena justru dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan akan terlihat dengan jelas jika kita mau berserah diri kepadanya. Karena saat kita lemah, Tuhanlah yang menguatkan kita, menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin menolong kita dalam menjalani sekolah kita, tugas-tugas harian kita. Kan adik-adik sekarang belum sekolah toh, tapi tetap ada tugas-tugas. Berserahlah kepada Tuhan karena Dia yang akan menolong kita. Dan dalam segala hal, dalam segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita berserah kepada Tuhan, dan kita selalu berkata kepada Tuhan, kiranya Tuhan selalu menolong saya. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah cerita firman Tuhan tentang Musa yang ditolong oleh Tuhan melewati semua kelemahannya. Demikian juga kita semua anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan dalam setiap kelemahan kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai. Shalom. Anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita telah mendengarkan firman-Nya dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menjaga dan melindungi kita siang dan malam. Nah, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita
iringi dengan satu pujian. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan memberikan kita mulut, tangan, dan kaki. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya adik-adik sekalian, luar biasa adik-adik dengan mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya dengan setia. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa adik-adik sekalian ya. Dan inilah penghujung ibadah kita. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu yang berikutnya. Oh iya adik-adik, jangan lupa selalu rajin cuci tangan ya. Baik di rumah maupun kita keluar. Dan kalau terpaksa keluar, jangan lupa gunakan apa? Masker. Jangan lupa gunakan masker dan selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, 2 meter paling bagus ya. Ya, 2 meter yang paling bagus dan juga senantiasa makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, jangan cuma belanja snack terus ya. Sayur dan makan buah ya. Oke, supaya tubuh kita selalu sehat. Walaupun ditambah dengan berolahraga dan istirahat yang cukup. Jangan begadang. Jangan itu anak-anak laki-laki biasa main game terus sampai tengah malam, nggak boleh ya main HP. Itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Oke, sampai jumpa. Adik-adik sekalian, di minggu yang berikutnya Tuhan Yesus memberkati. Dadah.